Selanjutnya, bab 841. Semua terungkap. Berikan jimat itu kepada Qiu Chika. Chang Emas dan yang lainnya bertukar pandang. Jika jimat ini diserahkan kepada Qiu Chika, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Qiu Chika mendengus saat ia melihat apa yang terjadi, mengejek. Kalian semua juga prajurit. Kalian menginginkan harta karun itu, namun kalian takut untuk memberikan jimat itu kepadaku. Haha, semuanya harus sempurna di dunia Anda. Bagi pula saya tidak memiliki kemampuan untuk secara paksa mengambilnya dari Anda semua. Kita tidak akan memiliki cara untuk membuka ruangan. Chang Emas mengaum. Lonceng ungu, pergi dan coba. Lihat apakah Anda bisa membuka pintu. Lonceng ungu merasa tidak senang di dalam, namun ia tetap mengangguk. Oke. Yang lainnya berdiri di samping. Lonceng ungu berjalan menuju pintu emas dan menyentuhnya dengan kedua tangan. Mencoba mendorong, menuangkan energi keabadiannya ke dalam. Setelah itu, ia menggunakan jimat untuk menekan pintu. Mencoba banyak cara untuk membukanya. Ia mengerutkan kening saat dia mencoba. Ia telah gagal berulang kali. Ini membuat ekspresi Chang Emas menjadi jelek. Ia menatap Qiu Chika yang berdiri sambil tersenyum dingin pada adegan itu, mengejek. Mencoba mendapatkan harta karun tanpaku, sungguh mimpi. Teruslah mencoba, Anda pasti bermimpi jika Anda pikir Anda bisa membukanya. Qiu Chika mengejek dan tertawa bahak-bahak saat semua orang mendengarnya. Diam, Chang Emas mengaum. Qiu Chika meliriknya dan terdiam. Chang Emas berbalik untuk melihat lonceng ungu dan mengaum. Lupakan. Lonceng ungu sangat tidak senang di dalam, namun ia dengan patuh berjalan kembali dan berkata, sepertinya hanya penduduk asli Yanji yang bisa membuka ruang warisan ini. Qiu Chika, Anda juga seorang kaisar. Jangan bodoh dan coba trik apapun. Chang Emas mengaum. Qiu Chika hanya meliriknya dan tetap diam. Berikan kepadaku. Chang Emas melemparkan sebuah jimat kepadanya. Qiu Chika mengulurkan tangannya dan menerima jimat tembus pandang itu. Tangannya bergetar karena kegembiraan. Ia mengirimkan energi rohnya agar ia mengenalinya sebagai pemiliknya dan itu menyatu dengan kulitnya. Matanya basah saat ia melolong di dalam. Klan saya akhirnya menerima jimat itu. Huing! Setelah ia berhasil menyatu dengannya, seluruh menara tampak terhubung dengannya. Tuan, sebuah suara berkomunikasi secara mental dengan Qiu Chika. Menara? Katanya dengan gembira. Iya, menara itu adalah markas bertahan hidup yang bisa dipindahkan, sama seperti benteng ruang angkasa. Ia memiliki AI-nya sendiri. AI dapat mengendalikan seluruh menara. Tingkat yang berbeda dari orang-orang yang memiliki tingkat otoritas yang berbeda di dalamnya. Penduduk normal dan keabadian dengan jimat memiliki otoritas yang lebih tinggi. Qiu Chika hanya bisa melakukan tindakan tingkat rendah di dalam ruang kontrol di masa lalu. Namun sekarang, ia adalah tuan dari seluruh menara. Hanya seorang klan Yangji dengan jimat yang bisa mendapatkan pengakuan dari menara, dan hanya setelah menyatu dengan jimat barulah ia benar-benar mendapatkan kendali. Ketika 6 pemimpin jatuh sebelumnya, menara menjadi tidak berguna dan tidak bisa terbang. Di dalam ruang kontrol, Puai, Ladimo, Menbu menyaksikan adegan itu. Terutama setelah melihatnya menyatu dengan jimat, mereka sangat gembira. Menbu bahkan meneteskan air mata sedikit. Puai, Ladimo, Menbu, saya setengah jalan. Sebuah suara bergema di dalam ruang kontrol. Adik ketiga, teriak Puai dengan gembira. Tetua, tetua. Dua lainnya berteriak dengan gembira. Anda bisa berkomunikasi dengan kami. Saya sudah menjadi tuan dari menara. Saya bisa berkomunikasi dengannya secara mental. Tentu saja itu bisa bergema di bagian manapun dari menara. Saat ini, saya harus melakukan langkah yang paling penting. Klan saya yang tercinta. Doakan saya beruntung, dan doakan agar ras kita yang jatuh bisa mendapatkan warisan yang paling penting. Suaranya dipenuhi kegembiraan dan kecemasan. Di depan pintu ruang harta karun. Cepat dan buka pintu. Sang Emas mengerutkan kening. Lo Feng dengan hati-hati mengamati tindakan Qiu Chika. Namun, sulit untuk mengetahui hanya dari melihat bahwa ia telah menjadi tuan dari menara. Hahaha, sudah berapa tahun? Sudah berapa lama saya menunggu? Saya akhirnya bisa mendapatkan harta karun ras kita. Ia tertawa dan melirik Sang Emas. Kita bekerja sama, jangan sombong.
Sang emas mendengus dingin, menatap Chuchika. "Saya akan membiarkan Anda sombong sebentar. Saya di sini untuk membuka pintu." Chuchika berjalan lurus ke pintu. Yang lain dengan cepat mengikuti dengan cermat. Mereka tidak berani membiarkan ada jarak di antara mereka. Chuchika mengecap bibirnya dan berjalan dengan tidak senang menuju pintu dan menyentuhnya dengan lembut. Ukiran di pintu segera menyala dan bereaksi. Yang lain tampak bersemangat, tetapi setelah beberapa saat, pintu tetap tertutup. "Apa yang terjadi?" Sang emas mengaum. "Berikan saya jimat lain." Chuchika berteriak pada mereka. "Saya membutuhkan 2 jimat untuk membuka pintu." "Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya?" Sang emas mengerutkan kening. "Saya bukan pemimpin saat itu, dan hanya 6 pemimpin yang tahu rahasia menara. Saya hanya tahu bahwa ruang harta karun sejati harus dibuka oleh seseorang dari ras saya. Saya hanya tahu ini. Adapun membutuhkan 2 jimat, hanya para pemimpin yang tahu itu. Bagaimana saya bisa tahu tentang ini sebelumnya?" Ia mengamuk. Saat itu, pengaturan ini mungkin untuk mencegah pemimpin yang serakah bertindak sendirian. "Jika itu tidak mungkin, Anda bisa datang membuka pintu sendiri." Ia mengamuk. Sang emas mendengus dan melemparkan jimat lainnya. Chuchika mengambil jimat itu. Ia menggunakan keduanya untuk menyentuh pintu secara bersamaan. "Menara, kunci jimat itu dan buka pintu ruang harta karun." Ia berkomunikasi secara mental. "Iya, Tuan." Weng, ukiran menyala dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melilit jimat. Setelah itu, ruangan bergemuruh saat pintu mulai terangkat. Adegan ini membuat sang emas dan lonceng ungu menonton dengan antisipasi. Pintu terbuka. Luo Feng menonton. "So!" Chuchika bergegas masuk. Mencoba mendapatkan segalanya. Sang emas mengamuk. "So! So!" Ia dan lonceng ungu segera bergegas masuk, sementara Luo Feng dan harimau penusuk dengan cepat mengikuti. Seluruh ruangan terbuat dari logam kelas G dan dipenuhi dengan ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Panjang 20 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 10 meter. Ada 12 kunci di lantai yang mengunci peti kuno selama triliunan tahun. "Peti harta karun." Chuchika bergegas ke arahnya terlebih dahulu. Ia benar-benar membawa para penyerang ke sini untuk peti harta karun. Dan peti-peti itu menyimpan harta karun sejati. Chuchika belum pernah mendapatkannya sebelumnya. "Minggir!" Sebuah baut petir mengenai tubuhnya. Itu adalah tombak petir. Ia menabrak Chuchika keras, menjatuhkannya ke dinding. Sang emas meraih peti itu dengan keras. "Milikku." Sang emas meraihnya dengan keras. Wala! Ke-12 kunci mengikat peti itu bahkan lebih kencang. Dan ukiran di atasnya dengan mudah menahan kekuatan sang emas. "Hahaha, Anda pikir Anda bisa secara paksa mengambilnya?" Chuchika mengejek saat ia berbaring di dinding. Kunci-kunci ini dibuat khusus. Bahkan seorang satria akan merasa sangat sulit untuk memecahkannya. Adapun Anda, bahkan jika Anda menghancurkan diri, Anda tidak akan bisa memecahkannya. "Idiot!" Lonceng ungu awalnya gugup, tetapi ia tertawa setelah melihat adegan itu. Luo Feng dan harimau penusuk juga santai. "Kita akan bertindak sesuai." Luo Feng berkomunikasi. "Chuchika itu tidak akan pernah sebodoh itu membawa kita ke sini untuk memberikan harta karunnya tanpa mendapatkan apapun sendiri. Juga, sang emas tidak akan rela membagikan separuh dari harta karun itu dengannya. Keduanya pasti akan bertarung, dan saat itu terjadi, kesempatan kita akan datang." Harimau penusuk mengangguk. Kunci-kunci itu mungkin tidak bisa pecah, tetapi peti-peti itu masih bisa dibuka. Chuchika mengejek, "Buka!" Sang emas mengaum. "Anda pikir saya bodoh? Saat saya membuka dan memberikannya kepada Anda, pikir Anda apa yang akan terjadi?" Ia mengejek sang emas. Sang emas benar-benar mendidih dengan amarah sekarang saat ia menatap tajam pada Chuchika. Ia menatapnya balik. Chuchika tertawa, secara bersamaan mengirimkan perintah. "Menara, tutup pintu ruang harta karun." "Iya, Tuan." Boom! Sebuah gemuruh yang hebat terjadi di belakang mereka. Luo Feng berbalik dengan cepat melihat pintu yang terangkat tiba-tiba meluncur dan menutup ruangan sepenuhnya. "Apa yang terjadi?" Sang emas mengaum, secara bersamaan menggunakan tombak petirnya untuk menusuk Chuchika, menahannya ke dinding. "Benar, pintunya tertutup." Chuchika berseru, "Bagaimana kita akan keluar? Saya akan memberikan Anda semua saran." Ia tampak merenung keras sebelum berkata, "Anda bisa berteleportasi melalui alam dewa Anda dan meninggalkan ruangan ini." Ekspresi semua orang berubah.
Luo Feng merenung juga. Tidak ada yang saling percaya di sini. Bagaimana mereka bisa berteleportasi melalui alam dewa mereka? Terlebih lagi tanpa harta karun itu, tidak ada yang mau pergi. Jurus ini, Chu Chika akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Apa yang dia lakukan? Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng yang memiliki kemampuan terbesar untuk bertahan hidup alamiah menyaksikan adegan itu dengan tenang. Selanjutnya, bab 842, kematian. Luo Feng mengamati sekeliling. Seluruh ruangan ini terbuat dari logam kelas G bersamaan dengan ukiran misterius, tidak mungkin untuk keluar. Penduduk asli, apa yang Anda rencanakan? Chang gemas melambaikan tombak petirnya menatap marah pada Qiu Chika. Para kaisar lainnya menatapnya dengan dingin. Meskipun mereka terjebak di dalam, para prajurit tidak terlalu khawatir karena mereka bisa berteleportasi melalui alam dewa mereka. Satu-satunya hal adalah mereka tidak saling percaya dan mereka masih ingin mendapatkan harta karun itu. Oleh karena itu, mereka tidak berencana untuk segera pergi. Pada saat ini, di luar ruangan, dua berkas cahaya dengan cepat terbang dan berhenti di luar ruangan. Mereka adalah penduduk asli Menbu dan Ladimu. Mereka melihat dua jimat yang terkunci di pintu dengan kegembiraan dan rasa sakit pada saat yang sama. Pah! Mereka meraih dan dengan mudah mengambilnya. Mereka ragu sejenak saat mereka melihat ke ruangan. Mereka tahu bahwa tetua mereka ada di dalam. Tetua! Mereka melolong kesakitan di dalam. Cepat dan pergi! Suara menusuk telinga mereka. Cepat dan pergi, kita tidak bisa ceroboh sama sekali. Dengan warisan ini, iya. Menbu dan Ladimo menggertakkan gigi mereka dan menjadi berkas cahaya meninggalkan ruangan. Tetua, Anda harus bertahan hidup. Anda harus bertahan hidup. Menbu membalik dan melolong saat mereka pergi. Tetua, tetua. Mereka berdua meneteskan air mata. Di ruang kontrol, Puai menyaksikan adegan itu dengan rasa sakit dan kegembiraan. Ini adalah rencana warisan Qiu Chika. Seluruh rencananya adalah untuk mendapatkan jimat. Rencananya sederhana, ia akan menunjukkan dirinya dan menarik para penyerang ke ruangan harta karun. Setelah itu, ia akan mendapatkan jimat dan membuka ruangan, meninggalkan jimat di pintu, kemudian ia akan bergegas masuk dan berpura-pura mendapatkan harta karun. Secara alami para penyerang akan tertarik dan ia akan kemudian menutup ruangan. Jimat itu kemudian bisa diambil. Dengan pintu tertutup, para penyerang tidak akan bisa melarikan diri. Menbu dan Ladimo bisa dengan mudah menuju ke ruangan warisan dan mengambil harta karun yang tak terhitung. Dua hal tentang rencana itu membutuhkan keberuntungan. Salah satunya adalah bahwa Chang Gemas dan yang lainnya harus percaya pada Qiu Chika dan mengikutinya ke ruangan. Kedua adalah apakah mereka akan bergegas ke ruangan bersamanya dan apakah mereka akan memperhatikan jimat yang menempel di pintu di luar jika mereka memintanya untuk dilepaskan. Qiu Chika bisa secara diam-diam memerintahkan pintu itu untuk menutup, mengatakan bahwa pintu itu membutuhkan jimat untuk menempel di atasnya atau itu akan segera menutup. Secara keseluruhan, ada beberapa resiko. Ia adalah yang pertama bergegas ke ruangan, menempatkan dirinya dalam bahaya. Ini adalah bagian terpenting dari misi. Jika ia tidak masuk atau bergegas keluar segera, yang lain secara alami akan mengikutinya dan ia tidak akan bisa mengunci mereka. Itu akan mempengaruhi rencana. Adik ketiga, teriak Puai dengan rasa sakit. Anda bisa saja memilih untuk tidak masuk ke ruangan. Jika saya tidak masuk, mereka juga tidak akan masuk dan jika mereka tidak masuk, Menun dan yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan jimat dengan mudah. Rencana akan sia-sia. Semuanya untuk Ras? Semuanya untuk Ras. Puai Dari 3 ruang harta karun, yang pertama menyimpan harta karun paling sedikit. Ruangan kedua memiliki lebih banyak harta karun di dalamnya. Adapun yang ketiga, ia memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya dan harta warisan untuk seluruh ras. Itu adalah warisan sejati. Ruang warisan adalah yang paling penting dari ketiganya. Qiu Chika tidak bisa membiarkan kegagalan apapun. Oleh karena itu yang ia masuki secara alami adalah ruangan kedua. Di dalam ruangan, apa yang saya lakukan? Tertahan di dinding, ia tersenyum pada Chang Emas. Para penyerang, mengapa Anda tidak menebak apa yang saya lakukan? Bermain-main denganku, suara Chang Emas bergemuruh. Luo Feng mengerutkan kening pada Qiu Chika. Dia telah merasakan sesuatu yang salah selama ini, hampir seperti kemenangan ada di tangan Qiu Chika. Bicara, bagaimana kita membuka peti itu? Chang Emas menunjuk pada peti kuno yang diikat oleh 12 kunci. Hahaha. Qiu Chika tertawa aneh padanya. Apakah Anda ingin mati? Chang Emas sangat marah sekarang saat ia mengaum.
Cerdas, Kyuchika hanya menatapnya dan berkata dengan lembut, "Saya ingin mati." Yang lain di sampingnya semua terkejut. Mereka menatap dengan tidak percaya pada penduduk asli ini. "Saya ingin mati. Apakah Anda mengerti? Saya sudah hidup terlalu lama dan saya sudah berjuang begitu lama. Ketika rasanya menghadapi kepunahan waktu itu, saya sudah berjuang begitu lama. Saya terlalu lelah, sekarang saatnya untuk mengakhirinya." Matanya tampak santai. "Saya bahkan mungkin membawa beberapa kaisar ras lain bersama saya. Hahaha, betapa serunya ini." "Tidak bagus. Penduduk asli ini gila." Lonceng ungu dan harimau penusuk terkejut. Penduduk asli ini juga seorang kaisar puncak. Jika ia menghancurkan diri, Cang Emas mungkin baik-baik saja, tetapi mereka berdua akan dalam masalah. "Kami akhirnya mendapatkan warisan itu." Ia menutup matanya dan tersenyum. "Saya telah melakukan bagian saya. Marsha, cintaku, ketika Anda jatuh waktu itu, saya ingin menemani Anda, tetapi saya tidak bisa. Namun sekarang, saya bisa mengikuti Anda ke dalam tidur abadi." Ia menutup matanya dan tersenyum lebar, setelah itu riakan kuat mulai memancar dari tubuhnya. "Tidak, Pue sedang menonton proyeksi di ruang kontrol. Selama ini ia melolong kesakitan. Tidak, adik ketiga, jangan lakukan ini. So. Dua berkas cahaya terbang ke ruang kontrol. Itu adalah Ladimo dan Menbu yang baru saja mendapatkan warisan. Mereka menyaksikan proyeksi dan terkejut. "Penatua." "Tidak." Di dalam ruang harta karun, tidak. Harimau penusuk membuka matanya dan dengan keras membenturkan diri ke dinding, namun dindingnya terlalu kokoh. "Orang gila, orang gila, orang gila." Lonceng ungu menggertakkan giginya dan mengutuk dengan gila-gilaan. Sungguh, orang gila. Cang Emas hanya mendengus dan berdiri di sana. Lua Feng membungkus dirinya di sayapnya dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya bisa menahan ini." Ciu Chika mempertahankan senyumnya saat energi menakutkan mulai meledak dari dalam. Ia menutup matanya. Boom! Setiap sel di tubuhnya seketika meledak dengan energi yang menakutkan. Triliunan tahun energi keabadian mulai meletus. Boom! Sebuah ledakan yang mirip dengan sejuta penguasa sektor yang menggabungkan serangan mereka memenuhi seluruh ruangan. Ruangan itu hanya sebesar itu, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. "Saya tidak bisa mati." Harimau penusuk melolong. Lonceng ungu mendengus saat gambar jam ungu muncul di tubuhnya. Luo Feng membungkus dirinya. Cang Emas hanya berdiri dan menatap dingin. Kekuatan yang kuat seketika menelan keempat prajurit. Pada saat ini, harimau penusuk dan lonceng ungu berjuang keras. Boom! Kekuatan terakhir yang melewati sayap Shawu dan armor jenderal masih berhasil membuat armor kontak awannya hancur. Kekokohannya mirip dengan manusia kaisar rendah, dan kaisar tinggi normal bahkan tidak akan bisa menembusnya. Benar-benar hancur berarti perbedaannya sangat besar. Boom! Kekuatan yang tersisa mengguncang tubuhnya dengan keras, seketika menghancurkan 80% dari tubuhnya, namun itu dengan cepat pulih. Tanpa sayap Shawu dan armor jenderal, Cang Emas, lonceng ungu dan harimau penusuk akan sangat berbeda. Cang Emas berdiri di sana dengan dingin, tubuhnya seketika hancur dari kekuatan itu, namun ia bereformasi tepat setelah itu dengan ekspresi dingin yang sama menatap tiga lainnya. Tragedi itu sama buruknya di ruang kontrol. Tiga penduduk asli berada dalam duka yang mendalam. Ciu Chika telah memimpin mereka sejak penyisiran sebelumnya. Ia adalah pemimpin spiritual dan ia membantu mereka mendukung begitu lama. Ia telah menyelesaikan semua kesulitan dan bahaya. Tetapi sekarang setelah mereka akhirnya mendapatkan warisan itu, ia sudah tiada. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Tuan. Ia ingin menyampaikannya kepada Anda setelah ia meninggal. Ai dari menara berkata dengan jelas. Tiga prajurit itu menahan nafas. Suara Ciu Chika bergema. Puai, Menbu, Ladimo, ketika Anda mendengar ini, saya sudah pergi. Tolong maafkan saya telah memilih untuk melarikan diri. Triliunan tahun sebelumnya, hidup hanya berdasarkan keyakinan. Sekarang setelah kita mendapatkan warisan itu, saya puas.
Saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda semua. Ruang harta karun sudah tertutup dan mereka tidak bisa keluar dan mereka juga tidak bisa membuka peti itu. Saya yakin pada akhirnya mereka akan memilih untuk berteleport melalui alam dewa mereka. Saat mereka pergi, Anda bisa menyelinap masuk dan mengambil peti harta karun itu juga. Ini adalah akhir yang paling sempurna. Jika penyerang lain datang, Anda bisa langsung masuk ke alam dewa melalui jalur ruang angkasa dan menghancurkan jalurnya. Bersihkan ujung-ujungnya. Puai, saudaraku, Ladimo, Menbu, anak-anakku. Masa depan ras ada di tangan Anda semua. Maafkan saya atas pelarian saya. Sunyi. Ketiganya tidak bisa menahan tangis. Para penyembat keabadian semuanya saling mendukung selama bertahun-tahun dan hubungan mereka sangat dekat meskipun Qiu Chika telah menjadi penatua mereka dan pemimpin mereka. Anda tidak melarikan diri, adik tiga. Anda tidak. Anda hanya terlalu lelah. Anda butuh istirahat. Puai bermumun. Di sampingnya, dua lainnya terdiam. Untuk ras, penatua mereka, Qiu Chika, telah gugur. Selanjutnya, Bab 843. Ancaman Lonceng Ungu. Ras ini harus bangkit kembali. Kita tidak bisa membiarkan pengorbanan tetua sia-sia. Ladimo melolong. Menbu mengangguk di sampingnya. Lihatlah ruang harta karun. Master Dewa Puai berkata, ruang harta karun dan ruang warisan. Ruang warisan menyimpan teknik yang telah dikumpulkan ras kita selama bertahun-tahun untuk rakyat kita. Sementara ruang harta karun menyimpan segala macam barang berharga. Selama mereka berteleportasi melalui alam dewa keluar dari ruangan, kita bisa mendapatkan harta karun itu. Dua lainnya mengangguk. Mata mereka berkilauan saat mereka menyaksikan proyeksi. Di dalam ruang harta karun, penduduk asli Qiu Chika, seorang kaisar puncak, telah menghancurkan diri. Butuh beberapa saat bagi ruangan untuk secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Bangsat! 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 Harimau penusuk melolong saat ia berdiri di sudut, matanya dipenuhi kegilaan. Lonceng ungu pucat. Tatapannya tertuju pada Chang Eng, emas yang berada di tengah ruangan. Chang Eng emas mempertahankan ekspresinya dingin. Lo Feng seperti kepompong yang terperangkap di dinding di dalam sayapnya. Ia perlahan membuka sayapnya dan menatap sekeliling. Energi harimau penusuk telah jatuh ke tingkat yang sangat rendah. Perbandingannya, lonceng ungu tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Begitu juga Chang Eng emas. Kedua musuh, Chang Eng emas telah mencapai batas kaisar. Lonceng ungu juga seorang kaisar puncak. Hehehehe. Chang Eng emas tertawa dingin. Anda benar-benar tahu cara berakting. Ia berbalik untuk menghadapi lonceng ungu. Suaranya menggelegar. Lonceng ungu, jika bukan karena penghancuran diri penduduk asli itu, saya tidak akan bisa melihat kekuatan ras Kicang Anda. Selain serangan yang Anda gunakan sebelumnya, ketika Anda membakar 3% dari energi keabadian Anda, apakah itu ledakan Kaisar Malam atau ledakan penduduk asli ini, mereka bahkan tidak melukai Anda. Ledakan itu, Chang Eng emas tidak rusak. Luo Feng menggunakan pertahanan yang menakutkan dan dibiarkan tidak rusak. Chang Eng emas sudah memprediksi bahwa manusia ini memiliki kartu asnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak terkejut bahwa Luo Feng selamat. Harimau penusuk telah kehilangan separuh dari tubuh keabadiannya. Jika ia terluka lebih jauh, ia akan jatuh ke dalam koma. Ini sesuai dengan harapannya. Hanya lonceng ungu. Ia tampaknya hanya berada di tingkat kaisar puncak. Ketika Kaisar Malam menghancurkan diri sebelumnya, ia meratap seperti ia terluka. Namun saat ia bersembunyi di ruangan, ledakan menyebar di area yang luas. Bahkan harimau penusuk hampir selamat. Bahkan jika lonceng ungu terluka, akan sulit untuk mengetahuinya hanya dengan melihat. Tidak ada yang memikirkan sesuatu yang istimewa tentang lonceng ungu. Kali ini berbeda. Ledakan Qiu Chika berada di dalam ruang harta karun yang kecil ini, yang lebarnya 60 meter dan tingginya 10 meter, dan tertutup.
Pertahanan ruangan membuat seperti dindingnya tidak rusak sama sekali. Ini juga membuatnya seperti ledakan itu tertahan di dalam. Oleh karena itu, kekuatan ledakan ini pasti sangat menakutkan. Harimau penusuk terluka parah. Jika ia terluka lebih jauh, ia akan jatuh ke dalam koma. Ini sesuai dengan harapannya. Lonceng ungu namun tidak rusak, itu aneh. Gagal, lonceng ungu tertawa. Sisiknya mengkerut di wajahnya yang tampak sangat jelek. Suaranya menusuk saat ia berkata, "Cang emas, ada triliunan ras dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga area berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apakah saya tidak akan memiliki kartu as untuk bertahan hidup? Ketika kita merencanakannya sebelumnya, Anda tidak mengatakan apa-apa." Cang emas menatapnya. "Ini untuk kelangsungan hidup saya, tidak perlu mengatakan apa-apa." Ia menunduk, tampaknya menyerah. Cang emas mendengus dingin. Setelah itu tatapannya mendarat pada pemuda manusia dan harimau penusuk, mengejek di dalam. Harimau penusuk bahkan tidak layak disebut sekarang. Adapun manusia dengan pertahanan yang kuat, serangannya rata-rata, jadi ia juga tidak menjadi ancaman. "Mari kita semua coba dan buka peti ini." Ia menunjuk ke peti. Siapa yang akan coba lebih dulu? Siapa yang berani mencoba membuka peti itu? "Cang emas, Anda duluan," kata lonceng ungu. Cang emas berjalan ke peti kuno yang diikat oleh 12 rantai. Ia mencoba membukanya dengan kekuatan kasar dan keterampilan. Setelah mencoba segalanya tanpa hasil, ia menendangnya dengan keras, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. "Kalian semua coba." "Saya akan coba." Lonceng ungu berjalan untuk mencoba. Ketika ia sampai di sana, ia berbalik pada Lo Feng. "Manusia, apakah Anda tidak ingin mencobanya?" "Tidak perlu." Lo Feng tidak terburu-buru. Lonceng ungu mencoba beberapa kali, gagal. Lo Feng dan harimau penusuk pergi untuk mencoba juga, masih gagal. Di dalam ruang pengontrolan, para penyerang ini masih ingin mendapatkan harta karun kita, sungguh pemimpi, Menbu berkata dengan marah. "Harta karun itu milik kita," Ladimode mengejek. "Para penyerang ini, mereka tidak tahu kapan harus menyerah. Lihatlah Cang emas yang terkuat, ia akan menjadi gila. Meskipun demikian itu tidak berguna. Mereka tetap tidak akan mendapatkan harta karun itu. Satu-satunya jalur yang mereka miliki tersisa adalah berteleportasi melalui alam dewa. Kita akan menunggu sampai mereka pergi dan kita akan pergi mengambil harta karun itu," kata Pu Ai. 3 penduduk asli semua mengawasi, menunggu kapan para penyerang pergi melalui alam dewa mereka. Setelah beberapa menit di dalam ruangan, para prajurit semua menyadari mereka tidak punya cara untuk membuka peti itu. "Mungkin saya bisa membiarkan klan Mosha menjadi prajurit Yangi dan mencoba." Lo Feng berdiri di sudut dan berpikir. "Namun apakah saya bisa menipu sistem peti? Saya tidak memiliki jaminan penuh. Apakah itu berhasil atau tidak? Saya tidak bisa melakukannya di depan orang lain." Sungguh sia-sia. Cang emas mengaum, suaranya bergema di dalam ruangan. Prajurit lain bergumam, "Sia-sia, pedang es dan kaisar malam memang mendapatkan kekayaan dari 6 pemandu. Dan semua kekayaan mereka berakhir di tangan Cang emas. Itu seharusnya bernilai sekitar beberapa puluh miliar permata campuran. Itu dianggap sia-sia. Keserakahan adalah sesuatu yang dimiliki semua prajurit. Perbedaan adalah apakah seseorang bisa mengendalikannya atau tidak." "Kalian bertiga," Cang emas mengaum, "teleportasi melalui alam dewa kalian keluar." Luo Feng terkejut. Ia mencoba membuat mereka bertiga pergi lebih dulu. Bukankah itu akan mengungkapkan lokasi alam dewa mereka? Bukankah Cang emas akan bisa mengikuti mereka setelah itu? Dengan kekuatannya, saat ia memasuki alam dewa musuh, baik itu harimau penusuk atau lonceng ungu, alam dewa itu mungkin akan runtuh. "Kita harus pergi duluan." Lonceng ungu mengamuk. "Cang emas, Anda jauh lebih kuat dari kami. Bahkan jika Anda berteleportasi melalui alam dewa, tidak ada dari kami yang berani mengikuti Anda. Oleh karena itu, dari apa yang saya lihat, kita harus pergi sesuai dengan kekuatan kita. Yang terkuat harus pergi lebih dulu dan yang terlemah terakhir." "Benar." Harimau penusuk juga mengaum. "Saya setuju." Luo Feng mengangguk. Mereka sangat jelas bahwa mereka harus bekerja sama sekarang. Di dalam ruang harta karun yang gelap, Cang emas yang diselimuti petir mengaum. "Siapapun yang mengkhianati saya akan mati."
Bahkan jika kita tidak mengkhianati Anda, kita juga akan mati." Mata lonceng ungu berkilauan dengan keganasan. "Saya sudah menderita kerusakan parah dan akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung untuk pulih. Cang Emas, jangan memaksanya." Mata harimau penusuk dipenuhi kegilaan. Betapa menyedihkannya. Ia bahkan tidak mendapatkan harta karun apapun, namun ia terluka begitu parah. Sebagai seorang kaisar, ia masih memiliki harga diri. Periode waktu yang lama telah membuat banyak dari mereka tidak takut mati, dan memilih untuk menghancurkan diri adalah hal yang biasa. Luo Feng menatap Cang Emas. Jelas bahwa aliansi tak terucapkan antara 3 prajurit yang lebih lemah telah terbentuk. "Ah?" Mata Cang Emas berkilauan dengan petir. Ia menatap penasaran pada kelompok itu. "Sungguh nyali? Saya sudah mengaktifkan siaran dunia virtual saya." Lonceng ungu menggertakkan giginya pada Cang Emas. "Segala sesuatu di sini akan direkam. Jika Anda berani bergerak, bahkan sekutu kampung yang sama menyerang yang lain, tidak ada yang bisa melindungi Anda." "Siaran?" Cang Emas menatap mengejek pada lonceng ungu. "Menara ini, bahkan pemindai termahal tidak berguna di depannya, dan bahkan energi dewa tidak berguna. Meskipun perangkat dunia virtual Anda memiliki beberapa kemampuan merekam, tetapi apapun yang direkam dan tidak disiarkan dapat dengan mudah diedit. Itu tidak dapat berfungsi sebagai bukti sama sekali. Terlebih lagi, saya mengendalikan cahaya dan suara. Saya bahkan mengirimkan suara langsung ke otak Anda. Anda tidak punya cara untuk merekam ini." "Ah?" Ekspresi lonceng ungu berubah. "Hahaha, menara ini bahkan pemindai termahal tidak berguna di depannya, dan bahkan energi dewa tidak berguna. Meskipun perangkat dunia virtual Anda memiliki beberapa kemampuan merekam, tetapi apapun yang direkam dan tidak disiarkan dapat dengan mudah diedit. Itu tidak dapat berfungsi sebagai bukti sama sekali. Terlebih lagi, saya mengendalikan cahaya dan suara." "Saya bahkan menghargai 2 orang ini," berteriaklah sepasmu hingga dunia mendengarkan. Cang Emas menatap Luo Feng. "Ya, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Anda, tetapi pertahanannya tidak masuk akal. Ia pasti memiliki teknik khusus atau apa. Tenang, kalian semua, saya akan mengurus kalian satu persatu. Meskipun saya tidak bisa mendapatkan harta karun di sini, menggabungkan kekayaan dari kalian bertiga itu dianggap sebagai ganti rugi sedikit." Mereka bertiga semua terkejut. Cang Emas telah mengungkapkan warna aslinya. "Jangan terlalu sombong," kata harimau penusuk. "Diam, Anda terluka begitu parah sehingga ledakan Anda bahkan tidak akan melukai saya sedikit pun. Saya bahkan tidak tertarik pada kekayaan kecil Anda. Saya lebih menghargai 2 orang ini." Ia berpaling menghadap Luo Feng dan lonceng ungu. "Jangan paksa saya." Lonceng ungu mengaum, membalikkan tangannya dan mengacungkan kristal hitam. Sebuah energi menakutkan beripila darinya. "Jika dipaksa, kita semua akan tumbang bersama." Selanjutnya, bab 844. Kalau begitu, kalian semua harus mati. Harimau penusuk berdiri bersama Luo Feng sambil terkejut pada kristal hitam yang tampak normal, tetapi energi yang dipancarkannya sama sekali tidak biasa. Ini adalah kristal dewa api dan yang sangat maju. Luo Feng berpikir, ini setidaknya 1 tingkat lebih tinggi dari yang saya beli. Ia telah menghabiskan 800 juta sebelumnya untuk membeli kristal dewa api kaisar tinggi. Tetapi yang satu ini jelas berada di tingkat yang berbeda. Menurut karakteristiknya, tentu saja ada kristal dewa petir dan kristal dewa air. Namun dalam hal kekuatan ledakan, kristal dewa api adalah yang paling murah dibeli karena itu adalah yang paling umum. Yang lain memiliki kualitas khusus lainnya dan berguna dalam situasi lain, secara alami prajurit tetap akan membelinya. Hahaha, tawa menggelegar, suara kasang emas bergema di dalam dadanya. Lonceng ungu memegang kristal dewa api. Mengancam saya? Mengancam saya? Suara kasang emas seperti guntur. Tubuhnya yang besar melihat ke arah lonceng ungu. Menggunakan kristal dewa api itu untuk mengancam saya. Hahaha. Kristal ini adalah kartu as Anda yang paling terkenal. Kristal dewa api A812. Saya dengar Anda mengeluarkannya untuk menakut-nakuti banyak lawan di masa lalu, memungkinkan Anda untuk bertahan sampai saat ini. Dan Anda berani mengeluarkannya untuk mengancam saya. Namun lonceng ungu berbicara dengan lembut. Kristal dewa api A812 adalah sebuah item tingkat yang sangat tinggi. Itu mirip dengan 3 kali lebakan kaisar puncak.
Yang satu ini saja menghabiskan semua kekayaan saya waktu itu. A812, Luo Feng berpikir, semakin banyak kekuatan yang dimiliki kristal, semakin tinggi harganya. Sebuah kristal dengan kekuatan ledakan kaisar tinggi bernilai 800 juta. Kristal A812 ini namun akan membutuhkan setidaknya 12 miliar poin campuran. Lonceng ungu mungkin harus menghabiskan lebih banyak lagi tanpa diskon. Untuk jumlah sebesar itu bisa membuat banyak kaisar bangkrut. Banyak yang akan memilih untuk menghabiskannya untuk memperkuat diri mereka sendiri atau membeli senjata dan sebagainya. Sedikit sekali yang akan benar-benar membeli kristal seperti ini. Anda benar, saya menggunakannya untuk bertahan hidup berkali-kali. Suara lonceng ungu kurus saat ia melanjutkan. Saya percaya bahwa kali ini akan sama. Tidak ada gunanya. Itu hanya memiliki sedikit ancaman bagi saya, Sang Emas berkata. 3 kali kekuatan kaisar puncak, itu pasti tidak bisa membunuh Anda. Tetapi di dalam ruang kecil ini, itu pasti bisa menghancurkan 5 hingga 10% dari tubuh keabadian Anda. Lonceng ungu menatapnya. Anda sudah luka. Banyak lagi dari itu dan Anda akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Sang Emas mengangguk. Dikatakan dengan baik. Sang Emas berbalik ke Luo Feng. Manusia, lonceng ungu ini tampaknya bermasalah. Saya pikir saya lebih baik membunuh Anda dulu. Luo Feng tetap diam. Suasana di ruangan itu tegang. Ketiga prajurit yang lebih lemah semuanya melihat kehadiran Jang Emas yang telah memaksa mereka untuk mengeluarkan kartu as mereka. Jika kartu as mereka terbukti cukup menakutkan, Jang Emas harus mundur. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka ia akan bergerak. Ini normal dalam pertarungan antara prajurit. Pada tingkat ini, makhluk-makhluk ini kuno dengan jutaan tahun di belakang mereka. Bahkan jika mereka bisa menekan dan membunuh musuh, mereka akan terlebih dahulu benar-benar mengalahkan mereka. Jika mereka keluar dengan segalanya segera, memaksa musuh untuk mengacungkan kristal dewa api yang menakutkan, maka keduanya hanya akan jatuh. Bukankah itu bodoh? Mungkin saja ada 2 korban. Mereka biasanya tidak akan mengambil resiko pertukaran seperti itu. Sayang sekali, ancaman Anda terlalu rendah. Jang Emas mengungkapkan senyum cerah. Kalau begitu, kalian semua akan mati duluan. Bergerak, lonceng ungu mengaum. Bunuh, harimau penusuk seketika membakar tubuh keabadiannya. Berikan semuanya, Luo Feng menjawab. Ketiga prajurit yang lebih lemah segera mengerti bahwa keputusan akhir Jang Emas adalah untuk membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Meskipun mereka tidak bisa menghadapinya, hampir seperti 3 semut melawan seekor gajah. Boom! Energi petir yang luas mengelilingi Jang Emas dan menyebar ke seluruh ruangan. Bunuh! Ia memegang tombak gunturnya dan sudah membakar sebagian dari tubuh keabadiannya, membuat yang lain gemetar dari riakan energinya. Ia membakar tubuh keabadiannya, ia mencoba menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Membunuh kita dengan biaya paling sedikit. Lonceng ungu berkomunikasi dengan 2 lainnya. Jangan menahan diri, gunakan segalanya. Harimau penusuk mengeluarkan laulan yang marah. Ia sudah terluka parah. Itu hampir seperti semut yang mencoba mengguncangkan pohon. Saat ia menyalakan seluruh tubuh keabadiannya untuk meledak, ledakan itu memenuhi seluruh ruangan. Kekuatannya hanya sekitar 20-30% dari ledakan Ciu Chika. Harimau penusuk akhirnya meninggal. Idiot! Jang Emas sedikit bergetar, bahkan tidak peduli dengan tindakannya. Yang, lonceng ungu melaulang, kita harus memberikan segalanya. Matanya dipenuhi kegilaan. Namun bagaimana banyak pun ia berteriak pada Luo Feng bukanlah keabadian. Ia tidak memiliki tubuh keabadian untuk dibakar. Bagaimana ia bisa habis-habisan? Mati! Mata Jang Emas merendahkan dan dingin. Manusia, Anda benar-benar tidak berguna. Lonceng ungu kehilangan kegilaan di matanya, hanya menyisakan kedinginan. Sebuah selaput ungu muncul di seluruh permukaan tubuhnya. Saat sebuah jam kuno yang ditutupi ukiran misterius muncul, Luo Feng bahkan tidak mengenali kata-kata itu. Jam itu mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Jam itu tiba-tiba berubah dan terbang ke atas, dengan cepat meluas sebelum menelan seluruh ruangan. Ruangan itu hanya sebesar itu. Oleh karena itu, Luo Feng dan Chang Emas tidak punya ruang untuk menghindar, karena seluruh ruangan ditutupi dengan jam itu. Jam kuno ungu itu tampaknya menyimpan usia abadi di dalamnya. Energi yang kuat membuat Luo Feng gemetar.
Harta karun sejati. Ini adalah harta karun sejati. Saat itu, harta karun yang didapatkan dan digunakan oleh Kaisar Yanju dari ayahnya, bahkan kekuatannya tidak tampak sekuat yang satu ini. Ini jelas merupakan harta karun sejati yang digunakan kesatria. Jam ini adalah harta karun kuno dengan kekuatan yang luas. Di dalam ruangan, ketiga prajurit itu terjebak di dalamnya. Seluruh jam memiliki diameter 16 meter, menutupi lebih dari separuh permukaan ruangan. Kaisar Lonceng Ungu, Cang Emas tampak terkejut padanya. Anda semua tahu saya menggunakan jam api untuk menyerang dan selapum jam ungu untuk perlindungan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa harta karun sejati saya adalah jam kuno misterius ini. Ia mengejek di dalam, memerintahkan. Cang Emas, Anda ingin membunuh saya, jadi jangan salahkan saya karena membunuh Anda. 2 kaisar puncak dan 1 kaisar batas telah jatuh ke jam ini sebelumnya. Anda dan manusia itu akan mati hari ini. Manusia, Anda benar-benar tidak berguna. Anda juga harus mati. Dengan Anda mati, harta karun pertahanan misterius itu akan menjadi milik saya. 2 suara terpisah terdengar, masing-masing di benak Luo Feng dan Cang Emas. Setelah itu, Lonceng Ungu mundur selangkah dan berjalan keluar melalui jam kuno. Ia sudah lama menyatu dengannya dan mampu menggabungkannya ke dalam tubuhnya dan melewatinya. Ketika ia melangkah mundur, ia menempatkan kristal dewa api hitam yang bernilai lebih dari 10 miliar campuran di dalam jam itu. Tidak bagus, ekspresi Cang Emas berubah. Masalah, Luo Eng melihat kristal itu dan itu sudah meletus. Meledak, Lonceng Ungu tertawa. Hanya mengandalkan dirinya sendiri dan jam saja tidak cukup untuk membunuh Cang Emas. Meskipun harta karunnya kuat, ada batas di mana ia akan memperluas kekuatannya. Meskipun Luo Feng memiliki sayap Shao, ia tidak mungkin bisa membunuh Kaisar Batas. Oleh karena itu Lonceng Ungu harus menggunakan kristal dewa api. Kristal ini memiliki kekuatan 3 ledakan Kaisar Puncak. Secara teori itu hampir tidak bisa merusak Cang Emas. Namun, situasi yang ada berbeda, seluruh ledakan terkandung di dalam jam kuno dan disesuaikan lebih lanjut oleh kualitasnya khusus menjadi serangan yang terfokus. Itu sepenuhnya diarahkan dan dengan kontrol Lonceng Ungu. Serangan itu akan mengenai Cang Emas. Ini akan meningkatkan kekuatan serangan hingga 10 kali lipat. Dengan begitu, bahkan Kaisar Batas akan jatuh. Kecuali Kaisar Batas ini memiliki armor raja atau armor surga lainnya, atau beberapa harta karun yang sangat berharga seperti jam kuno ini. Sebelumnya, ketika Lonceng Ungu mengalami ledakan Kaisar Malam dan Qiu Chika, dan keluar tidak rusak, ia memiliki perlindungan selapum jam ungu. Sejak ia mendapatkan jam kuno, ia telah membunuh kekuatan super lainnya dan menggunakan sejumlah besar kekayaan untuk memperkuat dirinya, seperti membeli kristal dewa api yang sangat mahal. Namun, ia tetap bersikap rendah hati, karena mereka yang menyaksikan pergerakannya terbunuh. Membunuh Cang Emas dan manusia itu akan memberi saya rejeki nomplok lagi. Cang Emas bahkan mendapatkan kekayaan prajurit lain sebelumnya, dan kekayaannya sendiri juga harus sangat besar. Saya akan menggunakannya untuk membeli 2 kristal dewa api lagi. Lonceng Ungu merenung di dalam, dan manusia itu, meskipun ia jauh lebih lemah, pertahanannya mengejutkan. Ia mungkin memiliki harta karun kuno seperti jam kuno saya. Lonceng Ungu mengantisipasi di dalam, mati, pergi matilah, semuanya milik saya. Selanjutnya, bab 845. Pemenang besar. 3 penduduk asli di ruang kontrol menyaksikan semuanya melalui pemindai, mengamati semua yang terjadi di dalam ruang harta karun. Saling bunuh, semakin banyak kalian membunuh semakin baik. Ayo, mati saja. Pu Ai, Ladimo, dan Menbu semuanya sangat gembira, dan mereka menyaksikan proyeksi itu dengan senang hati. Sebagai penyintas dari tragedi itu, mereka memperlakukan semua ras lain sebagai musuh. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam perang wilayah luar, mereka paling membenci mereka. Karena ras mereka hampir musnah karena 4 ras puncak yang membentuk medan perang. Hanya untuk membentuk medan perang, mereka harus menghancurkan ras kita. Kebencian mereka sangat dalam. Namun bagi 4 ras puncak, itu seperti beberapa singa kuat yang membangun area untuk bertarung. Kelinci yang menduduki area itu pertama kali, secara alami harus disingkirkan. Bagi para singa, memakan kelinci seperti menginjak semut. Namun bagi kelinci dan semut, para singa menjadi musuh besar. Antar ras, tidak ada ampun. Mati,
kalian semua mati." Para penduduk asli menyaksikan dengan kebencian di mata mereka. Jam ungu itu tampak sangat kuno, dipenuhi dengan ukiran buram yang memancarkan energi yang kuat. Dengan gemuruh, ledakan meletus di dalamnya, dan meskipun seluruh kekuatan disalurkan ke satu arah, itu masih membentuk riak besar keluar. Boom! Sebuah riak tak berbentuk menyebar melalui jam. Boom! Itu melesat lurus kembali ke tubuh lonceng ungu yang kurus. Meskipun itu disebarkan oleh lebih dari 90%, kekuatan itu masih membuat tubuhnya hancur sebelum bereformasi. Namun ia tersenyum dengan gembira dan matanya dipenuhi antisipasi. "Cang emas, manusia, kalian semua akan mati, dan harta karun itu akan menjadi milikku. Semuanya akan menjadi milikku." Ahahaha. Sebuah lolongan marah datang dari tenggorokan Cang Emas. Matanya dipenuhi amarah. "Lonceng ungu!" Ia menatap tajam. Boom! Jam kuno itu melolong saat kekuatan menakutkan yang terkondensasi di dalamnya melesat ke satu arah, langsung ke Cang Emas. Pada jarak sedekat itu, Cang Emas tidak punya cara untuk menghindar. Ia seketika menerima serangan yang menakutkan itu. Kekuatan yang seharusnya meledak ke segala arah terkonsentrasi padanya karena kekuatannya diperkuat 10 kali lipat. Awalnya hanya memiliki kekuatan 3 kali ledakan Kaisar Puncak, tapi sekarang 10 kali lebih banyak. Boom! Energi membengkak di dalam tubuh Cang Emas. Ia sudah membakar 3% dari tubuh keabadiannya sebelumnya untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, ia terjebak di jam kuno. Jika ia membakar lebih banyak energi keabadian, pada batas Kaisar ia bisa menahan ledakan itu sebentar. Namun itu tidak berguna. Ia hanya menahannya untuk saat itu. Kekuatan awalnya dari membakar energi keabadiannya bisa menahan ledakan itu untuk satu saat itu. Tetapi dalam hal kuantitas, 3% dari energi keabadiannya itu seketika habis. Saat menerima serangan, ia membakar lebih banyak energi keabadian, mencoba menahan ledakan itu. Dan pada saat itu ia tahu, sudah berakhir, saya mati. Murid-muridku, guru-guruku, saya Cang Emas mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua. Saya berharap di masa depan yang jauh, saya akan dihidupkan kembali dan akan dapat melihat Anda semua lagi. Matanya dipenuhi rasa sakit saat ia melolong dengan amarah di tengah kegilaan. "Lonceng ungu, Anda ingin membunuh saya, Anda juga akan mati." Meledak. Ia memilih untuk menghancurkan diri pada saat-saat terakhir. Serangan normal seperti ledakan kristal Dewa Api yang membunuh Kaisar memiliki efek merusak. Serangan-serangan ini menghancurkan energi itu sendiri. Sama seperti ketika Cang Emas menghancurkan 50% dari tubuh Kaisar Malam, itu tidak menciptakan terlalu banyak riak di sekitar. Namun jika seseorang memilih tidak menahan kehancuran, melainkan menghancurkan diri, sama seperti ledakan Kaisar Malam yang sangat besar. Itu mirip dengan Cang Emas menjadi ledakan kristal Dewa Api itu sendiri. Boom! Energi kristal mendidih. Boom! Ledakan Cang Emas bahkan lebih menakutkan. Itu seperti 2 kristal Dewa Api yang meledak secara bersamaan. Kekuatannya sangat menakutkan. Di luar jam kuno. Tidak, ekspresi lonceng ungu berubah. Ia berada di luar area ledakan selama ini, dengan jam kuno yang melindunginya dengan mengendalikan arah ledakan. Ia secara alami merasakan ledakan kuat itu menuju ke arahnya. Saat ia tidak bisa mengendalikan arah ledakan lagi, energi akan meledak ke segala arah. Selaput jamnya bisa menyebarkan 90% dari kekuatan. Tapi kekuatan terakhir masih cukup untuk sepenuhnya menghancurkan Kaisar Puncak. Ini adalah setelah semua ledakan Kaisar batas dan mirip dengan kristal Dewa Api lain. Ikat, 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 semua dalam satu arah, semua dalam satu arah. Menghadapi kematian, ia memberikan segalanya untuk mengendalikan jam kuno. Mencoba mengendalikan ledakan Cang Emas juga bersama dengan ledakan kristal awal, mendorong semuanya ke bawah. Mengikat dan mendorong semuanya dalam satu arah akan membuat sisi itu sangat menderita. Area lain akan menerima lebih sedikit kerusakan. Dengan cara ini, kekuatan yang benar-benar mengenai jam itu sendiri jauh lebih lemah.
tapi jelas sangat sulit untuk mengendalikan begitu banyak kekuatan, bahkan dengan jam kuno. Ikat. Ia membakar energi keabadiannya, sementara matanya dipenuhi kegilaan. Wah. Membakar energi keabadiannya hampir seperti banjir yang bergejolak mengalir keluar. Ia dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan yang ia peroleh darinya. Ia memperoleh kekuatan luar biasa dalam upaya terakhirnya untuk mengendalikan ledakan dari Chang Emas bersama dengan ledakan kristal awal. Kedua kekuatan bersatu. Mereka difokuskan dalam satu arah, ke bawah. Boom! Kekuatan itu menghantam tanah ruang harta karun. Ini berada di dalam area jam kuno. Dinding dan permukaan ruangan sangat kuat karena bahkan bisa menahan ledakan Kaisar Puncak. Seseorang harus tahu bahwa itu sudah merupakan kekuatan serangan normal seorang kesatria. Ledakan Kaisar Batas namun terkonsentrasi oleh jam kuno memiliki 10 kali kekuatan. Tanah seketika menerima lebih dari 100 kali kekuatan. Boom! Permukaan logam ruangan mulai robek. Titik pusat di mana peti itu berada secara alami menerima serangan itu juga. Bahkan saat tanah robek, 12 rantai yang menghubungkan peti ke tanah memiliki pertahanan yang sangat kuat karena 12 rantai itu tetap tidak rusak oleh kekuatan itu. Silalah, kekuatan itu menembus tanah. Wilayah lain di bawah ruangan namun jauh lebih lengah. Ketika Kaisar Malam meledak hanya dengan 50% dari tubuh keabadiannya, itu sudah mengurangi area seluas 6.000 km di sekitarnya menjadi tidak ada apa-apa. Tapi serangan ini jauh lebih kuat. Boom! Seseorang dapat melihat dengan jelas kekuatan itu didorong ke bawah. 12 rantai dan peti di tanah terlempar jauh. Kekuatan serangan menghancurkan cincin dunia yang melepaskan sejumlah besar item. Itu menciptakan gua sedalam 6.000 km ke bawah sebelum menyebar, karena segala sesuatu di dalam area itu hancur. Chang Emas menderita tragedi. Lo Feng juga tidak terlalu baik. Ketika kristal Dewa Api difokuskan pada Chang Emas, beberapa kekuatan mengenai Lo Feng. Ancaman ini tidak terlalu besar dan ia bisa menahannya. Namun ketika Chang Emas meledak, itu masalah. Meskipun lonceng ungu memaksa semuanya ke bawah, riakan yang berkeliaran masih sangat kuat. Lo Feng terkena sekitar 50% dari ledakan Kaisar Batas. Menghindar! Ketika Chang Emas meledak, Lo Feng seketika tahu itu berbahaya. Ia segera menyembunyikan tubuh manusianya di dunia internal. Tidak seperti menggunakan cincin dunia untuk mengambil item, 3 tubuh Lo Feng bisa seketika beralih atau masuk ke dunia internal. Dunia internal digunakan untuk memelihara mereka dengan inti di dalamnya. Meskipun ia bersembunyi di dalam, ia menyembunyikan inti asli di cincin dunia di dalam sayap Shao. Sayap Shao sudah lama menyatu ke dalam tubuhnya. Otot-ototnya benar-benar menyatu dengannya, dan cincin dunia itu sama. Secara alami, ia bisa meletakkan cincin dunia di dalamnya. Dengan demikian, ini adalah cara teraman. Boom! Sayap perak menyembunyikan cincin dunia dan terlempar ke bawah. Pada saat yang sama, sejumlah besar item lain di luar dipaksa ke bawah bersamanya. Sebenarnya cincin dunia itu adalah sesuatu yang secara khusus dipesan oleh Lo Feng. Pertahanannya sangat kuat. Kekuatan serangan saja tidak akan memecahkannya. Tapi ia tidak berani mengambil risiko, oleh karena itu ia meletakkannya di dalam sayap. Ketika sayap itu memeluk cincin dunia, rantai, peti dan fragmen logam, cincin dunia Chang Emas seketika hancur dan itu melepaskan sejumlah besar item. Kekayaan kaisar lain dari masa lalu dan kekayaannya sendiri, mereka semua terlempar ke bawah. Semuanya milikku, semuanya milikku. Ketika tanah benar-benar hancur, lonceng ungu yang telah membakar energi keabadiannya untuk mengendalikan ledakan berteriak. Ia sudah menggunakan 26% dari tubuh keabadiannya. Itu adalah kerugian besar. Itu sepadan, benar-benar sepadan. Semua harta karun dari kaisar dan kekayaan Kaisar Batas, harta karun pertahanan manusia itu dan peti berantai, semuanya milikku. Kehilangan tubuh keabadianku, itu sepadan. Meskipun terkejut dengan tanah yang runtuh, ia bergegas turun tepat setelah harta karun itu segera.